Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya resep rahasia di balik proses belajar mengajar yang efektif di sekolah? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cetak biru resminya, sebuah peraturan baru yang bakal mengubah pengalaman belajar jutaan siswa di Indonesia. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia wujudnya. Ini bukan cuma sekumpulan kertas loh, tapi sebuah pedoman yang jadi fondasi baru buat setiap ruang kelas, dari PAUD sampai SMA. Peraturan inilah yang akan menentukan bagaimana anak-anak kita belajar, berpikir, dan bertumbuh ke depannya. Oke, biar kita gampang ngikutinnya, pembahasan kali ini akan kita bagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari jiwanya dulu, yaitu prinsip-prinsip dasarnya. Terus kita masuk ke jantungnya, 3 tahapan penting dalam pembelajaran. Dan yang paling penting, kita akan tutup dengan pertanyaan, jadi apa dampaknya buat kita semua? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, fondasinya. Sebelum kita ngomongin apa yang harus dilakukan, kita perlu paham dulu kenapa ini semua penting. Sebenarnya apa sih semangat atau filosofi di balik perubahan besar ini? Gampangnya gini, standar proses ini tuh kayak resep atau kriteria minimal yang wajib diikuti semua sekolah. Tujuannya apa? Supaya setiap sekolah, nggak peduli di kota besar atau di daerah, punya standar kualitas yang sama dalam cara mengajarnya. Jadi, harapannya semua lulusan punya kompetensi yang setara. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Pendidikan itu bukan lagi sekedar transfer informasi. Peraturan ini menekankan sebuah filosofi yang dalam banget. Proses belajar itu harus saling memuliakan. Artinya harus melibatkan seluruh aspek diri kita sebagai manusia. Pikiran, hati, perasaan, bahkan fisik. Pendekatannya jadi benar-benar utuh. Filosofi yang keren tadi kemudian diterjemahkan jadi 3 pilar yang praktis. Pertama, berkesadaran. Siswa harus paham, kenapa sih aku belajar ini? Kedua, bermakna. Pelajaran itu harus nyambung sama kehidupan nyata mereka. Dan ketiga, menggembirakan. Belajar itu harus jadi pengalaman yang positif. Nah, 3 pilar inilah yang jadi penopang seluruh kerangka kerja baru ini. Terus, gimana cara mewujudkan 3 pilar tadi? Semuanya dimulai dari tahap pertama, perencanaan. Karena pengalaman belajar yang luar biasa itu nggak datang tiba-tiba kan? Semuanya harus dirancang dengan cermat dan matang. Peraturan ini sebenarnya menyederhanakan proses perencanaan jadi 3 pertanyaan dasar. Tujuannya apa? Gimana cara kita mencapai tujuan itu? Dan gimana kita tahu kalau tujuannya sudah tercapai? 3 pertanyaan ini nih yang jadi kompas buat setiap guru. Jawaban dari 3 pertanyaan tadi kemudian dituangkan ke dalam dokumen yang kita kenal sebagai RPP. Nggak perlu yang rumit-rumit dan tebel-tebel. Yang penting minimal ada 3 komponen inti ini. Tujuan yang jelas, langkah-langkah yang terstruktur, dan cara penilaian yang pas. Benar-benar fokus ke yang esensial. Rencana sebagus apapun kan percuma kalau eksekusinya nggak mantap. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pelaksanaan, di mana kita lihat gimana rencana di atas kertas tadi dihidupkan menjadi aksi nyata di dalam kelas. Coba deh, lupakan suasana kelas zaman dulu di mana guru cuma ceramah di depan. Standar baru ini maunya ekosistem belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, tapi juga tetap menantang. Kuncinya adalah partisipasi aktif dari murid, dan guru harus bisa memberi panggung buat kreativitas mereka. Buat menciptakan suasana kayak gitu, peran guru juga didefinisikan ulang jadi 3 hal penting. Bukan lagi sekedar mengajar, tapi memberikan keteladanan. Bukan lagi mendikte, tapi memberikan pendampingan. Dan bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu, tapi memberikan fasilitasi, supaya murid bisa belajar dari mana saja. Kalau dari sisi siswanya, proses belajar itu bukan lagi cuma menghafal buat ujian. Mereka harus melewati 3 tahap penting. Pertama, memahami konsepnya. Kedua, mengaplikasikan ilmu itu dalam situasi nyata. Dan yang ketiga, yang seringkali terlewat, yaitu merefleksi, melihat kembali apa yang sudah dipelajari dan apa maknanya buat mereka. Akhirnya, kita sampai di tahap yang paling sering disalahpahami, penilaian. Tapi tunggu dulu, ini sama sekali bukan tentang raport atau nilai ujian siswa loh. Nah, ini dia poin kuncinya. Penilaian proses itu ibaratnya guru lagi bercermin. Fokusnya bukan pada nilai akhir siswa, tapi pada seberapa efektif sih perencanaan dan pelaksanaan mengajar yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk perbaikan terus-menerus. Dan kerennya, proses bercermin ini gak dilakukan sendirian, tapi sangat kolaboratif. Umpan baliknya datang dari berbagai arah, dari refleksi diri guru itu sendiri, dari rekan sesama guru, dari kepala sekolah, bahkan dari murid.
Ini menciptakan sebuah siklus perbaikan 360 derajat yang kuat banget. Oke, kita sudah lihat semua tahapannya, dari perencanaan sampai penilaian. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan besarnya. Apa sih arti dari semua ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Intinya, peraturan ini adalah penanda pergeseran paradigma yang besar. Dari pendidikan yang fokusnya ke materi dan target kurikulum, menjadi pendidikan yang benar-benar berpusat pada murid. Dari proses yang kaku, menjadi sebuah siklus refleksi yang dinamis dan melibatkan semua orang. Kalau kita harus menyaring puluhan pasal dalam peraturan ini, jadi satu kalimat saja, ya inilah esensinya. Visi utamanya adalah untuk mewujudkan sebuah proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan bagi setiap anak di Indonesia. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Karena pada akhirnya, peraturan hanyalah sebuah dokumen. Tantangan sebenarnya ada di tangan kita semua. Bagaimana kita, sebagai guru, murid, dan juga orang tua, bisa berkolaborasi untuk mewujudkan visi ini di setiap sekolah dan rumah. Terima kasih sudah menyimak.